Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan hadir untuk melaporkan kaitannya dengan aksi perubahan berkaitan dengan kegiatan laporan orientasi angkatan pertama pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPK pada SMP Negeri 1 Susukanabak. Berikut ini yang saya tampilkan di sini adalah berkaitan dengan bagaimana tugas dan fungsi seorang P3K di dalam instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, bertanggung jawab untuk menyusun rencana aksi perubahan yang mana dalam hal ini menjadi suatu tugas yang diembankan kepada kami selaku pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di SMP Negeri 1 Susukanabak, pemerintahan Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya adalah Ahdi Purnama Sudi, SPDI. Nomor induk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yaitu adalah 1983 0724 2022 2022108. Jabatan adalah ahli pertama guru IPS unit kerja SMP Negeri 1 Susukanabak, yang dalam hal ini untuk kelas 1 mentornya adalah Bapak Jajat Sudrajat SH MSI. Adapun di dalam hal ini terkait dengan bab kedua, di antaranya adalah nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon, di mana kami dalam penyusunan pelatihan daripada orientasi ini mengikuti kegiatan materi di antara pemaparan visi misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya sejahtera, agamis, maju dan aman, di mana misi yang diemban Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Nah, berdasarkan dari visi-misi yang diusung oleh pemerintahan Kabupaten Cirebon, maka di dalam hal ini kami selaku pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ruang hidup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang ditugaskan saya di SMP Negeri 1 Susukanabak, maka dengan ini akan memaparkan visi misi daripada SMP Negeri 1 Susukanabak. Nilai dan etika OPD. Di dalam hal ini Renstra SMP Negeri 1 Susukanabak rencana strategis berkaitan dengan kami ditempatkan di sekolah kami, yaitu di SMP Negeri 1 Susukanabak, mempunyai agenda visi diantaranya adalah mewujudkan sekolah sehat, asri, kompetitif, murid beriman, sehat, cerdas, berakhlak mulia melalui komunitas belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini misi yang diusung oleh sekolah kita, sekolah SMP Negeri 1 Susukanabak adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat berbudaya, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu di mana komunitas belajar sepanjang hayat itu adalah guru, peserta didik, orang tua saling belajar sepanjang hidupnya. Yang berikutnya adalah mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yang mana tertuang dalam hal ini adalah tujuan daripada pendidikan nasional adalah mewujudkan peserta didik yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah mewujudkan pendidikan sekolah yang dapat bersaing di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang terakhir adalah mewujudkan pendidikan yang mengedepankan keterampilan abad 21.
Susunan daripada satuan kerja ya di dalam hal ini adalah komite sekolah, bapak kepala sekolah bersinergi dengan komite sekolah, kepala tata usaha dibantu bapak kepala sekolah dengan waka kurikulum, waka kesiswaan, waka humas, waka satpas dan kepala laboratorium baru ke kita sebagai guru makam. Adapun berkaitan dengan bagaimana rencana strategis apa, rencana hasil kerja apa yang akan saya usung dalam hal ini adalah mengenai matrix rencana hasil kerja P3K selama kontrak. Dalam hal ini tentu kita tidak asal menyusunnya, akan tetapi melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu yang antara lain di dalam SMP Negeri 1 Susukan Lebak ditemukan beberapa indikator yang coba kita untuk menjadi konsen di dalam hal ini. Yang pertama adalah rendahnya pengetahuan siswa mengenal situs sejarah lokal, di mana situs sejarah lokal kebetulan di sini ada, dan itu sudah merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Artinya sudah dilindungi oleh BPCB Jawa Barat ya, dan kita sebagai tuan rumah, anak-anak sebagai pribumi banyak yang tidak mengetahui. Ini sangat disayangkan. Sehingga dalam ini saya sebagai guru mata pelajaran IPS mengusung bahwasanya berkaitan dengan temuan antara lain identifikasi siswa dan rendahnya pengetahuan siswa mengenal situs sejarah lokal di mana di kita di sekitar lingkungan sekolah kami itu terdapat situs batu tulis Cina beraksarakan huruf Cina, di mana tempatnya adalah di Gunung Singkil di Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Yang identifikasi berikutnya adalah rendahnya motivasi belajar siswa dalam memanfaatkan IT atau berbasis IT. Sehingga sebagai media pembelajaran ini, pada media pembelajaran IPS itu di SMP Negeri 1 Susukan Lebak, artinya peserta didik kurang memanfaatkan teknologi, kurang termotivasi, kurang tertarik dengan pembelajaran yang berbasis IT. Sehingga dari dua indikator identifikasi isu itu, saya coba untuk mengangkat isu yang diangkat antara lain adalah di sekolah kami di SMP Negeri 1 Susukan Lebak adalah kurangnya pengetahuan siswa mengenal situs sejarah lokal, situs batu tulis Cina Gunung Singkil di Desa Ciawijapura, serta rendahnya motivasi belajar siswa atau peserta didik dalam memanfaatkan IT atau berbasis IT. Sebagai apa? Sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Itu isu yang diangkat. Yang berikutnya adalah gagasan yang diangkat antara lain adalah peningkatan kapasitas pembelajaran IPS berbasis IT dengan pendekatan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi PJBL ini berbasis adalah pembelajaran yang berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini berangkat dari permasalahan. Permasalahannya apa? Rendahnya pengetahuan siswa mengenal situs sejarah lokal. Samping itu juga identifikasi yang berikutnya adalah rendahnya motivasi belajar siswa dalam memanfaatkan IT. Sehingga ada kolaborasi ketika identifikasi isu itu, coba kolaborasikan dengan pendekatan model pembelajaran PJJ, Project Based Learning. Observasi situs sejarah lokal, situs sejarah batu tulis Cina Gunung Singkil Desa Ciawijapura dengan media. Nah, ini penggunaan daripada hasil observasi itu akan dituangkan di dalam media PowerPoint dan aplikasi Canva. Hasil observasi yang akan kami usung atau yang akan saya usung. Berikutnya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan yang menunjang daripada identifikasi isu atau isu yang diangkat, gagasan yang diangkat. Ini aksi perubahannya adalah kegiatannya menyusun rencana pembelajaran yang mana berbasis IT.
Artinya di dalam hal ini kita tidak boleh lupakan di dalam RPP kita tuangkan bagaimana kombinasi antara IT itu digunakan sebagai pemanfaatan sisi teknologinya. Dengan tujuan kinerjanya, guru mampu merancang menyusun media pembelajaran berbasis IT. Itu tertuang dalam RPP. Indikator pencapaiannya bagaimana? Mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, sehingga dalam hal pembelajaran itu ketika materi sudah disiapkan yang berbasis IT, anak tinggal mengakses dan langsung bisa mengaplikasikan. Sehingga ada batasan waktu antara lain Januari 2004 Maret 2024. Insya Allah ini di awal semester 2 ya. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Bagaimana tujuan kinerja daripada yang poin 2 adalah guru dan peserta didik bersama-sama melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi menggunakan model pembelajaran Python, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga mengurangi rasa kejenuhan daripada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Adapun rentang waktunya adalah April 2020. Yang ketiga adalah membuat laporan data observasi situs batu tulis Cina Gunung Singgil dengan menyalin data observasi ke aplikasi PowerPoint atau Canva, sehingga ketika pelaksanaan observasi tersebut peserta didik nanti akan melaporkan dalam bentuk tugas PJDR itu ke dalam dituangkan ke dalam PowerPoint atau aplikasi Canva, sehingga ada sinergitas antara identifikasi isu yang poin pertama, yaitu rendahnya pengetahuan siswa mengenal situs batu tulis dengan pemanfaatan IT-nya dalam bentuk laporan hasil observasi, yaitu apa? Yaitu yang di poin ketiga. Yang poin 4, cara pengolahan data hasil observasi menggunakan PowerPoint dan aplikasi Canva. Ini lebih ke arah prosesnya ya. Peserta didik mampu membuat data hasil observasi dengan cara mengolah ke dalam bentuk PowerPoint, sehingga di sini tunjang yang namanya kompetensi peserta didik dituntut untuk bisa mengikuti membuat laporan yang mana memanfaatkan IT menggunakan PowerPoint atau aplikasi Canva, sehingga ada daya tarik tersendiri terhadap laporan tersebut. Mampu memberi cara membuat data hasil observasi dalam bentuk PowerPoint dan aplikasi Canva. Yang kelima adalah membuat data hasil observasi dengan menggunakan PowerPoint dan aplikasi Canva, sehingga peserta didik ini mampu diharapkan membuat hasil observasi dengan menggunakan PowerPoint dan aplikasi Canva. Artinya semua hasil laporan observasi itu dilakukan dalam bentuk PowerPoint atau aplikasi Canva. Yang terakhir adalah membuat presentasi. Nanti hasil daripada PJDR ini adalah tugas akhirnya itu peserta didik dibuat kelompok, lantas dari hasil observasi itu dibuat ke PowerPoint dan Canva. Lantas kelompok tersebut nanti akan mempresentasikan slide yang dibuat baik itu PowerPoint maupun Canva ya, dengan menggunakan PowerPoint dan Canva, sehingga nilai akhir daripada project based learning itu ditentukan di dalam presentasi ini dengan memanfaatkan teknologi IT atau berbasis IT. Jadi laporan observasi yang menggunakan pendekatan model pembelajaran PJDR project based learning dengan memanfaatkan identifikasi isu yang diusung, yaitu apa? Rendahnya pengenalan situs sejarah lokal. Di samping itu juga identifikasi isu yang saya usung itu adalah rendahnya peserta didik dalam ketertarikan terhadap penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT. Maka identifikasi isu itulah yang coba saya terapkan atau laksanakan ke depan untuk segala sesuatu dalam hal berkaitan dengan rencana perubahan aksi nyatanya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan laporan ini, laporan rencana aksi perubahan yang saya usulkan. Mudah-mudahan segala sesuatunya dipermudah dan insya Allah harapan kita bersama itu sehingga mencapai tujuan
yang kita inginkan bersama, yaitu apa? Peserta didik terkait dengan beberapa identifikasi isu yang diangkat serta gagasan yang diangkat, sehingga pembelajaran ini berlangsung dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Kurikulum, Bapak Kepala Sekolah yang mana mewakilkan Bapak Kurikulum. Itu mungkin gambaran lapor yang saya bisa terima. Itu saja mungkin yang bisa saya kabarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.